PT Pertamina Persero berhasil mencetak kinerja positif pada tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah strategi perusahaan, termasuk melakukan efisiensi di berbagai lini bisnis. Upaya penghematan dari biaya operasional di Pertamina sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Di tahun 2020 sampai dengan 2021, total penghematan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika dan di tahun 2022 efisiensi mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat. Efisiensi yang dilakukan diantaranya dengan bersinergi sesama holding dan subholding. Strategi ini juga dipakai untuk efisiensi di banyak BUMN termasuk Pertamina. Jadi peningkatannya luar biasa karena hal itu didrive dari kinerja operasional yang juga meningkat. Jadi setelah terbentuknya holding subholding, maka subholding ini fokus ke operasionalnya masing-masing. Dan dengan demikian mereka kemudian bisa melakukan investasi yang lebih efektif sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Kita juga melakukan program cost optimization, di dalamnya ada cost efisiensi. Di tahun 2020 kita berhasil menciptakan cost optimization ini 1,3 miliar US dollar. Ada penghematan sampai 1,3 miliar US. Artinya apa? Kalau ada persepsi Pertamina ini tidak melakukan efisiensi, salah besar. Tahun ini pun saya cek, itu ada penghematan 600 juta. Jadi totalnya ini hampir 1,8-1,9 miliar. Ini angkanya saya bulatkan ya. Nah artinya apa? Ya kita ingin melakukan perbaikan menyeluruh di Pertamina. Sementara itu di tahun 2023, Pertamina memiliki sejumlah pengembangan usaha yang fokus pada sinergi operasional dan pengembangan green product. Portofolio bisnis hijau Pertamina terus dikembangkan, diantaranya pengelolaan carbon trading, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, sampai pengembangan green hydrogen. Pengembangan sejumlah proyek untuk ekonomi hijau dilakukan Pertamina untuk mendukung kelancaran transisi energi Indonesia menjadi energi terbarukan. Di saat yang bersamaan, Pertamina juga terus menjaga kegiatan ekonomi yang saat ini masih menggunakan bahan bakar berbasis fosil tetap berjalan dengan baik. Saat ini, Pertamina menjadi perusahaan yang berkontribusi 68% dari produk minyak nasional dan juga 33% dari produk gas nasional. Di sisi lain, Pertamina juga bertugas menjaga pasokan bahan bakar dan energi masyarakat. Namun, Pertamina juga ingin memastikan energi di masyarakat masih terjangkau guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Tetapi pemerintah, Pak Jokowi, memerintahkan kita semua, Bapak Presiden. Ya, Pak Presiden Jokowi memerintahkan kita semua pada saat ketika harga bahan ya kehidupan masyarakat itu naik, Pertamina tidak menaikkan harga waktu itu, padahal BBM pasar, harga pasar. Ya, dari bulan Januari sampai Agustus waktu itu. Kurang lebih itu pemerintah membantu melalui Pertamina kurang lebih 10 triliun. Subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat melalui Pertamina menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Subsidi juga menjadi daya ungkit bagi pelaku ekonomi skala kecil seperti UMKM. Pertamina harus memastikan bahwa BBM, LPG harus selalu tersedia dan terjangkau oleh masyarakat. Terjangkau ini artinya harus selalu ada. Nah, untuk itu maka Pertamina yang hari ini memberikan kontribusi 68% dari produksi minyak nasional
dan 33% kontribusi dari produksi gas nasional diproduksi dari subholding upstream Pertamina. Dan ini terus kita lakukan, kita melakukan investasi cukup besar di upstream ini, sekitar 55-60% investasi kita dialokasikan untuk melakukan eksplorasi di upstream ini. Berikutnya adalah setelah BBM ini adalah aksesibilitas. Kita harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa mengakses energi ini. Program kita, selain kita ada SPBU yang biasa pada umumnya ada 7.000 lebih, kita juga membangun yang namanya Pertashop. Jadi ini sampai ke desa-desa. Selain kita menyediakan BBM, kita juga ada program yang namanya One Village One Outlet. Ada 60.000, malah sekarang 64.200 desa yang kita sudah sediakan untuk agen-agen LPG maupun suplai BBM. Dan yang paling membedakan Pertamina dengan perusahaan lain adalah program BBM satu harga. Dari sisi affordabilitas, karena kita memahami bahwa daya beli masyarakat tidak semuanya sama. Jadi melalui program pemerintah, baik itu BBM subsidi maupun penugasan, Pertamina memastikan bahwa layanan tersedia. Namun selain itu untuk BBM non subsidi, kalau kita bicara tentang kontribusi 2022, itu kan harga minyak lagi naik ya. Seharusnya kan harga Pertamax itu ikut naik. Tapi kita memahami bahwa masyarakat memerlukan Pertamax dan kita harus menjaga daya belinya. Jadi sebagai BUMN, kita memang tidak hanya semata menghasilkan keuntungan, tapi bagaimana kita juga memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Itu yang ketiga ya, affordability. Yang keempat adalah acceptability. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, maka Pertamina kemudian untuk mengurangi karbon emisi juga menjalankan program mandatori B30. Dari mulai B2,5 sampai dengan tahun kemarin ini B30. Artinya apa? 30% solar itu diganti dengan bahan bakar nabati yang berbasis CPO, di mana CPO ini banyak sekali. Kita dianugerahi CPO di Indonesia ini. Dengan mengurangi 30% solar diganti dengan BBM ini, maka ada devisa negara yang dihemat sebesar 122 triliun di tahun 2022 dan bisa menurunkan karbon emisi 28 juta ton. Karbon emisi ini berhasil kita turunkan. Jadi kita menyediakan BBM yang bisa lebih diterima oleh lingkungan, jadi lebih baik. Nah yang terakhir adalah sustainability. Jadi energi ini harus selalu ada, maka kita harus menyediakan energi yang lebih sustain. Untuk sustainability ini, kita kemudian mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik itu geothermal, kemudian ada matahari, kemudian air, tidal, ada banyak yang bisa kita gunakan. Jadi 5 aspek inilah yang kita berikan kepada negara dan masyarakat selain dari tadi pendapatan negara dari sisi aspek finansial.